Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam acara Renungan Gidi bersama Kak Valen. Wah, gimana nih hari ini? Udah hari Sabtu lagi nih. Siapa yang happy hari Sabtu? Siapa yang udah mau siap-siap jalan-jalan ke mall? Atau hari ini ada yang mau les? Ada yang mau nonton? Atau ada yang mau renang? Wah, happy ya kalau udah hari Sabtu ya. Lepas sekolahnya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin firman Tuhan dulu adik-adik ya. Kita mau berdoa dulu yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai hari ini dengan rasa ungkapan syukur kami, dengan bersaat teduh, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca renungan. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba-tiba Nanda mukanya sedih adik-adik. Sedih tuh gini ya? Masa sih? Enggak ya? Sedih tuh gimana sih adik-adik mukanya? Sedih. Dia katanya lagi bosen. Ditanya sama Kiki, kenapa Nanda? Kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu? Dia bilang, saya bosan. Saya ngerasa saya gak punya kelebihan apa-apa. Saya sedih. Wah, dengar hal itu Kiki sama Didi juga jadi bingung adik-adik. Kok Nanda kamu ngomongnya gitu? Padahal Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang. Setiap orang pasti punya kelebihan. Kalau sudah punya kelebihan, punya apa lagi adik-adik? Punya kekurangannya masing-masing. Apakah adik-adik ngerasain seperti Nanda saat ini? Yang aku gak bisa apa-apa kak. Aku gak punya kelebihan apa-apa kak. Apakah adik-adik seperti itu? Wah, gak boleh tuh adik-adik. Karena Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Walaupun cuma satu talenta, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang. Masa sih kak, aku gak bisa apa-apa nih. Aku gak bisa berbicara. Aku gak pandai matematika. Ngomong bahasa Inggris aku aja gak bisa. Wah, mungkin adik-adik punya talenta yang lain. Coba kita buka yuk Alkitab kita yuk. Masa sih Tuhan tidak memberikan kita talenta adik-adik? Yuk coba kita buka Matius 25 ayat 24 sampai 26. Matius 25 ayat 24 sampai 26. Kakak bacain buat kita semua ya. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya itu menjawab, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Nah, adik-adik, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang perumpamaan tentang talenta. Ada 1 hamba diberikan berapa tadi? 1 talenta. Lalu diapain sama si hambanya? Dikubur adik-adik. Dikubur dan tidak dikembangkan. Tuannya marah adik-adik ketika hamba yang ketiga datang karena malas untuk mengerjakan
apa yang dipercayakan kepadanya, tapi tidak dikerjakan. Bahkan menuduh tuannya sebagai apa? Dia bilang, tuan yang jahat, orang jahat. Padahal seharusnya hamba itu bersyukur karena sudah diberikan talenta oleh sang tuan. Nah, jadi adik-adik ya, Tuhan itu sudah mengaruniakan talenta kepada setiap manusia. Coba deh adik-adik pikir lagi, apa ya, aku bisanya apa ya? Mungkin adik-adik bisa bernyanyi, atau mungkin adik-adik bisa berpidato, atau mungkin adik-adik punya hobi, bisa main musik, itu juga sebuah talenta. Atau adik-adik bisanya bantuin mama masak, Kak. Wah, siapa tahu nanti bisa jadi chef. Atau adik-adik bisanya aku bantuin mama, Kak, ngepel-ngepel, nyapu di rumah. Itu juga sebuah talenta adik-adik ya. Jadi jangan sedih karena Tuhan sudah mengaruniakan talenta kepada setiap manusia. Nah, Tuhan sudah percayakan kepada kita misalnya bakat-bakat atau kelebihan-kelebihan kita. Seperti yang tadi kakak udah contohin adik-adik ya. Mungkin adik-adik bisanya bantu mama, itu juga sebuah talenta. Adik-adik bisanya bernyanyi, itu juga talenta. Bisa jadi penyanyi di gereja. Adik-adik bisanya aku cuma bisa menggambar, Kak. Itu juga sebuah talenta adik-adik. Jadi jangan seperti Nanda ya yang aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa, aku gak punya kelebihan, Kak. Wah, gak boleh adik-adik. Karena Tuhan sudah mengaruniakan talenta kepada setiap kita. Tugas kita apa? Temukan talenta kita. Temukan apa yang menjadi bakat. Mungkin bukan merasa bakat adik-adik, tapi mungkin hobi yang adik-adik suka itu juga bisa jadi talenta adik-adik. Dan adik-adik kembangkan, adik-adik pergunakan sebaik-baiknya. Itu bisa menjadi kemuliaan buat Tuhan juga. Dan kita harus bersyukur adik-adik ya, walaupun satu kita harus kembangkan dengan baik ya. Jadi PR-nya apa nih? Cari bakatnya apa nih? Jangan sedih seperti Nanda ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini kami diajarkan untuk mengenali talenta yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak seperti Nanda Tuhan yang merasa kami tidak punya kelebihan, tapi kami percaya Tuhan memberikan kelebihan kepada kami. Biarlah kelebihan itu boleh kami pergunakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, diapain sih adik-adik? Di subscribe, di like, lalu bagikan kepada teman-temannya yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.